mungkin sekarang lebih ke, nah ini nih buat bapak-bapak KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, lebih baik kalian itu ngurusin yang kayak begini nih daripada ngurusin yang enggak gitu kan, tontonan yang kurang bagus untuk anak-anak kecil. Itu dong anak kecil yang 15 tahun yang ngebunuh. Oh, yang jadi pembunuh kan udah baca. Aduh, itu serem ya. Yang dia bikin videonya serem-serem juga kan. Iya. Anak 5 tahun yang dibunuh. Iya. Gimana nih? Apa mau nanya apa? Ya, mau menanggapinya seperti apa? Maksudnya kasihan ya, masih kecil udah punya hayalan untuk membunuh orang. Jadi sebetulnya balik lagi cara mendidik anaknya kayak gimana, ruang lingkupnya kayak gimana, itu bisa juga mempengaruhi psikologi anak. Sama nonton. Nah, kebetulan alhamdulillahnya anak Niki, anaknya Kak Fitri juga kalau nonton kan memang selalu diawasi sama orang dewasa. Dan kebetulan emang kalau anak-anak Niki kalau untuk nonton asal pembunuhan gitu agak takut tuh, apalagi Aska tuh pasti minta diganti kalau udah yang serem-serem. Itu paling kan kalau anak-anak Niki sama Kak Fitri lebih ke bertarung kali ya, tapi selalu diawasin juga gitu, walaupun suka diadu sama Kochen. Ya serius, kadang suka disuruh berantem, maksudnya biar cowok tuh strong. Tapi kalau sampai punya pikiran dia ngebunuh, dan yang Niki salutnya, kalau orang ngebunuh itu kan diem-diem. Kalau dia di Facebook malah ngomong, Pak polisi yang ngebunuh saya, borgol saya gitu. Dan dia menyerahkan diri sendiri ke Polres Jakarta Pusat, Jakarta Pusat Kak. Jadi dia di Facebooknya update yang mayatnya itu ditaruh di lemari. Kalian pada nyari ya mayatnya ditaruh di lemari. Jadi sebenarnya rumahnya pernah dicek juga, Pak polisi nggak nemuin gitu. Terus dia ngomong sebenarnya mayatnya tuh udah di lemari gitu. Kalian nyari Gini ya, mungkin karena kebanyakan nonton film juga bisa. Kan anak-anak sekecil itu masih labil ya, kayak wannabe gitu. Dia pengen jadi, kan ada yang kepengen jadi pahlawan, mungkin ini anak ngerasa dia hebat nih kalau bisa begitu kan. Tapi dari gambar-gambarnya bagus loh Kak, gambar-gambar horornya bagus, bahasa Inggrisnya lancar. Sebenarnya ini udah pernah terjadi juga di luar negeri, ada juga dia kayak gitu, dia pengen ngebunuh orang, terus dia bunuh-bunuhin ya karena itu tadi nonton film. Oke, tadi ternyata kan polisi juga baru menemukan fakta lagi bahwa ada catatan dia gitu di buku-bukunya dia gitu. Selain membunuh anak umur 5 tahun ini, dia juga pernah ada kepikiran mau membunuh ayahnya gitu. Oh ya? Ya itu sebenarnya sih harus ditanya ke anaknya ya, ada apa gitu. Ada kelainan juga ya. Tapi untuk 15 tahun, ya 15 tahun kayaknya untuk dimasukin ke penjara juga nggak mungkin. Paling sekarang lagi di mana ya Kak biasanya kalau 15 tahun? Taruh di mana? Di mana ya biasanya kan nggak Penjara anak juga kan? Penjara anak kan biasanya. Di penjara anak di penyuluhan kali ya, lebih banyak ngobrol kali. Tapi mungkin kalau mau lebih detailnya ya tanya anaknya sendiri gitu. Kenapa punya hasrat pengen ngebunuh? Kenapa? Pasti kan ada latar belakang yang nggak bagus juga. Bisa kecewa atas hidupnya bisa. Tapi ini termasuk kelalaian juga nggak sih? Mungkin dari orang tua atau Kalau ini kan termasuk ngikutin juga ya. Ternyata dia ini emang sama mamanya nggak deket, sama bapaknya juga nggak deket gitu kan. Bisa jadi kurang kasih sayang. Ya, jadi dia main-main sendiri, dia punya. Jadi kalau masih kecil tuh kan mereka punya dunia masing-masing. Kayak yang baik ada temennya, tapi itu dia cuman hayalan aja. Lalu kalau yang buat teenager kayak gitu juga sebetulnya ada juga gitu. Makanya kan kadang-kadang jadi suka lihat ada beberapa anak kecil yang suka ngomong sendiri gitu. Padahal nggak kenapa-napa, emang itu aja. Ya apa ya ini sih sebetulnya kasus baru ya gitu, anak kecil. Tapi Niki salut sih, dia berani ke kantor polisi sendiri loh. Keren aja sih. jadi pembelajaran juga. Iya, pembelajaran sih maksudnya. Ya, buat semua ya, buat ibu-ibu ya, termasuk kita nih. Ternyata pengaruh sosial media, film dan lain sebagainya itu besar banget buat anak-anak yang masih labil gitu ya. Perlu diawasi. Makanya butuh banget sekarang itu film-film edukasi untuk anak-anak sih sebetulnya. Karena kan sekarang banyak kan sinetron juga banyak kan bohong-bohong kan. Kayak azab-azab lah, yang mayat mati diselokan, stiteng lah gara-gara akibat suka ngomongin orang kayak gitu-gitu kan. Kayaknya kayak gitu-gitu harus dikurangin deh gitu. Terus apalagi sinetron yang ketahuan selingkuh, berantem, nangis-nangis, lari-larian kayak gitu, itu sebenarnya udah nggak ada deh. Mungkin ada tapi nggak usah terlalu banyak, dari pagi ke malam lagi, kadang-kadang sampai jam 4 subuh juga masih ada gitu. Mungkin sekarang lebih ke, nah ini nih buat bapak-bapak
KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Lebih baik kalian itu ngurusin yang kayak begini nih daripada ngurusin yang enggak gitu kan. Tontonan-tontonan yang kurang bagus untuk anak-anak kecil, karena kasihan nih penerus bangsa Indonesia nih banyak banget sekarang, ibu-ibu nih jarang pakai KB kayaknya. Jadi ini terus produksi anak terus gitu kan. Nah, gimana biar generasi muda ini bagus ke depannya, ya harus dikasihin suguhan-suguhan yang menarik untuk anak-anak kecil. Masa anak-anak kita, anak Niki, anak Kak Fitri nontonnya malah TV kabel gitu kan, yang memang kartunnya bagus-bagus. Masa Indonesia kalah gitu. Tapi jadi lebih protektif nggak sih untuk ke anak-anak sendiri? Kalau saya, iya, saya jarang ngasih nonton film lokal, apalagi kalau ada Karena nggak ada yang ditonton juga kalau lokal. karena kebanyakan ya sinetron dan lain-lain lah ya. Kalau untuk anak-anaknya sendiri kayaknya nggak ada ya, hampir nggak ada. Iya, nah mending nonton Kita Kepo, itu fresh from the oven gitu. Jadi syuting hari ini besok udah tayang. Ya gitu. Ya, jadi sekolah sih sama anak. Nah nanti juga ada program baru Juju Amaska tuh di Trans TV juga. Nah, itu Hey benar. guys, nah itu juga Itu tontonan anak bagus kecil. buat tonton anak-anak seumurnya ya. Betul. Gimana mereka bermain, ngapain aja sih keseharian anak Keseharian. kecil itu bagus.